Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry yang Pastor Berry khotbahkan hari Minggu lalu di dalam pesta kekudusan dan perubahan nasib yang indah. Gembala saya mau mengajarkan satu hal yang begitu memberkati hidup saya secara pribadi, yaitu setiap kita anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, anak-anak Kristen harus yang namanya memiliki satu mental yang membuat setiap kita ini dapat diselamatkan untuk yang namanya ketika kita melayani Tuhan, kita akan memiliki sikap hati yang bersungguh-sungguh. Dan mental apa sih yang harus kita punya? Nah, mental yang akan kita pelajari ini akan membuat setiap kita ini memiliki yang namanya kerendahan hati dan akan melakukan semuanya dengan sikap hati atau dasar yang benar, kemurnian, sungguh-sungguh, benar-benar bertekad, dan kita tuh melakukan semuanya dengan satu tujuan atau satu agenda. Nah, hari ini kita akan belajar dari cerita di Alkitab tentang hamba 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Nah, pernah gak sih teman-teman berpikir kenapa ada orang-orang di antara 3 hamba ini yang gak berbuah? Kenapa yang 2 talenta bisa menjadi 4 dan yang 5 talenta bisa menjadi 10? Tetapi kenapa ada orang yang melakukan seadanya, tapi ada juga orang-orang yang melakukan benar-benar sungguh-sungguh. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ternyata ada mental, garis bawahi mental yang harus dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. That's why kita akan belajar di dalam firman Tuhan di Matius 25 ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia menerima 5 laba dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu dan berkata, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya sama seperti kepada hamba 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari mana Tuhan yang tidak menanam. Nah, hari ini yang aku mau bahas adalah apa sih the real reward yang dimiliki oleh hamba 2 talenta dan 5 talenta. Kalau misalnya kita bisa, yang tadi pertanyaan di awal, kenapa ada yang berbuah dan kenapa ada yang enggak? Kenapa ada yang melakukan dengan sungguh-sungguh dan kenapa ada orang yang melakukan seadanya? Nah, ini ketika kita tahu the real reward yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita, itu akan menyelamatkan setiap kita menjadi hamba-hamba yang jangan sampai menjadi hamba seperti hamba 1 talenta ini, malah menyalahkan tanda kutip tuannya, menyalahkan keadaannya. Nah, yang harus kita pelajari adalah reward yang benar-benar penting, atau yang sebenarnya the real reward yang diterima itu adalah, jadi ketika kita menabur, ketika kita berbuah, ketika kita melayani, ketika kita memberikan hidup, ketika kita ada dan aktif di dalam gereja Tuhan, apa sih the real reward yang Tuhan mau sediakan di dalam hidup setiap kita? Yaitu di dalam firman Tuhan itu, yaitu masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, itu adalah real reward yang Tuhan sebenarnya mau sediakan kepada setiap kita, hamba-hamba yang hari ini Tuhan percayakan di dalam hidup setiap kita. Hari ini apa real reward ketika kita ini berbuah di dalam Tuhan, ketika kita melayani, ketika kita menginjil, ketika kita bersaksi, ketika kita mengajar? Yaitu kalau hari ini kita memandang kebahagiaan Tuhan kita akan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan kita. Jadi the question is, apakah kita menjadi anak-anak Tuhan atau hamba-hamba dari Tuhan Yesus yang sebenarnya pengen melihat kebahagiaan Tuhan kita? Apakah kita hanya mau menjadi Kristen yang hanya mau memuaskan diri kita, hanya mau mencari kebahagiaan tentang diri kita, hanya mau yang namanya kekayaan untuk diri kita, untuk yang namanya jiwa kita, untuk yang namanya memuaskan apa yang kita mau? Atau di dalam hati kita, kerinduan terbesar kita adalah ingin yang namanya menyenangkan Tuhan kita, untuk melihat Tuhan kita itu
tersenyum atau bahagia. Karena itu yang harusnya kita kejar sebagai anak-anak Tuhan. Dengan mental itu, dengan mental father business, kita akan menjadi anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang melakukan dengan sungguh-sungguh dan murni, dengan kemurnian. Jadi penting untuk setiap kita anak-anak Tuhan hari ini, untuk yang namanya memiliki mental melakukan bisnis Bapa di surga. Yaitu apa? Yaitu adalah memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, memberitahukan kabar baik kepada setiap orang, memberitahukan tentang Tuhan Yesus di dalam hidup kita, bersaksi. Itu yang harusnya kita lakukan. Menyampaikan semua yang Tuhan mau kita lakukan. Melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam hidup setiap kita. Jadi sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan. Dimana ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, Tuhan Yesus nggak melakukan kehendaknya sendiri. Tapi Tuhan Yesus benar-benar melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan hidup seperti itu nggak gampang. Nah, kita lanjut di dalam firman Tuhan. Kita lanjut di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini ada di dalam versi the message-nya. Knowing the correct password, saying master for intense isn't going to get you anywhere with me. What is required is serious obedience, doing what my Father's will. I can see it now at the final judgment, thousand starting up to me and saying, Master, we preach the message, we best the demon. Our super spiritual project has everyone talking. And do you know what I'm going to say? You missed the boss. All you did was use me to make yourself important. You don't impress me one bit. You are out of here. Dan ini adalah perkataan yang I think setiap kita gak pengen dengar keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkata, all you did was use me to make yourself important. Jangan sampai hari ini kita melayani Tuhan. Di dalam firman ini dia berkata, Master, we preach the message, we best the demon. Bahkan dia memberitakan, berkhotbah. Dia di dalam firman ini dia juga mengusir roh jahat. Tapi yang Tuhan katakan apa? You miss the boat. Kamu kehilangan tujuan aslinya. Kamu kehilangan itu. Yang kamu lakukan adalah memakai Tuhan untuk membuat dirimu menjadi lebih penting daripada Tuhan. Nah, jangan sampai hari ini kita melayani Tuhan dengan dasar ini, untuk membuat kita menjadi orang yang lebih terlihat, untuk menunjukkan bahwa kepada dunia bahwa kita ini mampu, dan kita kehilangan purpose, tujuan awal kita melayani Tuhan, yaitu apa? Melihat kebahagiaan Bapa kita, melakukan bisnis Bapa di surga, yaitu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan sampai hari ini kita melayani dengan dasar yang berbeda, dengan agenda yang berbeda. Tapi biarkan setiap kita seperti hamba 2 dan 5 talenta, yang dimana mereka dapat dipercaya, dan dimana mereka melakukan hal perkara yang Tuhan berikan, melakukan semua yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh, bukannya dengan seadanya, tapi dengan bersungguh-sungguh. Bukan bicara tentang multiplikasinya, tapi di mana mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah basic atau dasar yang benar, yaitu adalah ingin melihat kebahagiaan Tuannya. Dan itu yang harusnya kita pegang di dalam hidup setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Satu upah atau real reward yang harus kita pegang, yaitu adalah melihat kebahagiaan Tuannya. Jadi hari ini setiap kita anak-anak Tuhan harus punya yang namanya mental melakukan bisnis Bapa di surga. Dengan itu iblis gak akan lagi bisa yang namanya menipu kita dengan berpikir mana bagianmu, mana kepunyaanmu, kok Tuhan gak memikirkanmu apa yang tentang diri kita. No, harusnya kita bisa berkata no, memang dari awal aku melakukannya untuk membuat Tuhanku itu tersenyum, untuk melihat Tuhanku itu berbahagia, untuk my father business, untuk yang namanya my father's will, untuk yang namanya my father's happiness. Jadi kita bisa katakan speak and louder kepada si jahat, dan itu akan membuat setiap suara di dalam hidup kita itu diam. Nah, jadi teman-teman, ayo kita belajar untuk punya dasar yang murni, yaitu adalah kerinduan kita digantikan. Yang tadinya kita pengen nunjukin bahwa mungkin dengan background luka atau apapun kita tuh punya yang namanya ketakutan atau banyak hal di masa lalu kita mau nunjukin bahwa sekarang kita mampu. Biarkan hari ini kita ganti. Tuhan, memang aku punya luka, tapi aku udah disembuhin, dan hari ini yang aku mau lakukan bukan menunjukkan bahwa aku bisa, bukan menunjukkan bahwa aku ini
mampu, tapi bukan kuat dan gagahku, tapi karena Engkau Tuhan yang memanggil aku, melayakkan aku, dan memakai hidupku sampai aku ada di titik ini. That's why aku menginjil, that's why aku mau menyampaikan kabar baik. Nah itu yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dimana kita melakukan semua yang Tuhan mau, kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita dengan satu purpose, yaitu adalah melihat Tuhan kita bahagia, melihat Tuhan kita tersenyum. That's why mari setiap teman-teman kita hari ini aku mengencourage untuk setiap kita punya satu purpose, punya yang namanya menjadi penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan saja, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menyenangkan Tuhan kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.